Profesor Dr. Wisma Arif Harahap, nanti kami sebagai saksi ya Prof ya. Nanti sampaikan apa yang Bapak tahu, Bapak dan mendengar. Walaupun mohon izin Prof amat sangat keahlian bidang bedah dan seterusnya, tapi ini berkaitan dengan fakta, disahkan dengan fakta ya Prof ya, seperti itu. Untuk saksi ini keterangannya berkaitan dengan apa Bu? Memberi aksilan pernah menjadi kolegium ya, anggota kolegium sama ketua. Baik, pernah itu pada dari kapan sih? Ketua yang mau bedah. Kamu masih sampai saat ini? Oh bedah, kan masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh jadi kolegiumnya ini Bapak sebagai ketua kolegium bedah ilmu bedah. Iya, ilmu bedah. Baik, dari tahun berapa? Tahun 2022 sampai 2024 dan itu periode kedua ya. 2024 sampai 2026. Over 2 tahun. Silakan selanjutnya kepada Prof. Terima kasih. Saudara saksi kan anggota Polri sejak 2009. Sebelum tentu adanya SK Menteri Kesehatan nomor 7 yang ditandatangani tahun 2024. Nah, sejauh mana saudara saksi mengetahui bahwa Polium ini sudah ada sejak tahun 1978, bahkan dia harus sudah diresmikan di oleh Presiden Negara, dan sampai hari itu tidak ada masalah tanpa campur tangan Menteri Kesehatan atau Menteri Pendidikan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya menjelaskan bahwa Kolegium Ilmu Bedah Indonesia itu berdiri sejak tahun 1968, kemudian berbadan hukum sejak tahun 2010. Saya masuk sebagai pengurus kolegium tahun 2016, kemudian menjabat waktu itu sebagai ketua penguji nasional, kemudian menjadi wakil ketua dan seterusnya menjadi ketua sejak tahun 2022 sampai sekarang. Selama kita bekerja sebagai kolegium, tugasnya menurut saya hanya satu tugas, adalah menjamin pelayanan kesehatan terutama bedah yang layak untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu dijabarkan ada 4 lagi tugas di situ. Nomor 1 menetapkan cara kompetensi dan bedah. Nomor 2 adalah menetapkan kurikulum. Nomor 3 pengembangan bidang ilmu terutama bedah. Yang keempat adalah melakukan ujian nasional. Selama melaksanakan kegiatan kita sifatnya mandiri, karena kita itu dipilih oleh satu guru besar, kedua ketua program studi bedah Indonesia ada 18 prodi, kemudian dari ahli tenaga dari ahli di bidang ahli bedah, jadi bukan ahli bedah saja, dia ahli bedah tapi ahli di bidang. Jadi dari stakeholder itu memilih kami ditambah dengan organisasi profesi, jadi Ikatan Ahli Bedah Indonesia, kemudian memilih pengurus, dan itulah sifatnya sebagai otonom atau sifatnya mandiri. Nah, berdasar itu kita standar profesi yang sesuai, dan kita melaksanakan kegiatan baik pelatihan, pendidikan, dan ujian bekerjasama dengan ketua program studi, dan itu hasilnya kemudian akan divalidasi terus-menerus untuk masalah bedah yang berkaitan. Selama ini memang tidak ada intervensi pemerintah di situ, dan ini berjalan dengan lancar sampai tahun 2021 begitu. Sifatnya mandiri, sama sekali tidak ada campur tangan Menteri Kesehatan atau Menteri Pendidikan. Sebetulnya kita itu bagian dari pemerintah, karena kita adalah guru di bedah, tapi kita adalah bagian dari pemerintah yang memiliki tugas secara mandiri, yang membantu pemerintah dalam ini menghasilkan bedah yang kompeten. Sifat mandiri tanpa katakanlah campur tangan dari eksekutif. Nah, sekarang dengan adanya katakanlah Menteri Kesehatan nomor 7 Menkes 1581/2024, bagaimana menurut apa yang saudara saksi ketahui mengenai kemandirian, mengenai kebebasan tersebut? Jadi turunan ini mungkin dari undang-undang ke PP, kemudian ke Permen, kemudian
Kemudian saya menerima bulan September tahun 2024 bahwa akan ada pemilihan dari ketua kolegium. Kemudian sebelumnya sudah saya sampaikan, saya diundang rapat juga, saya sampaikan bahwa ketua kolegium itu dipilih dari guru besar, dari Kapolri, KPS, kemudian ketua departemen, dan juga dari kongres profesi, bukan oleh menteri. Nah, bukan oleh menteri. Ya, jadi yang terjadi sekarang adalah semua ahli bedah yang memiliki akun Indonesia Satu Sehat itu boleh memilih yang mulia. Jadi itu pelanggaran juga dibandingkan dengan undang-undang. Jadi semua ahli bedah mau baru tamat juga belum ngerti pendidikan, kemudian boleh memilih. Nah, kemudian waktu itu kita sebagai orang pemerintah juga siap, kita siapkan calonnya dari kita. Sampai saat detik penutupan itu cuma nama calon dari kita, dari kolegium. Waktu itu kita calonkan 3 dokter, 1 dokter Ibrahim Fahmi, dan 2 dokter Agung, yang ketiga dokter Ahmad Yani dari Prof. Nah, tiba-tiba setelah waktu tutup diperpanjang, tiba-tiba keluar nama yang calon sekarang. Jadi dari proses pencalonan itu sudah berbeda. Siapa yang mau memperpanjang? Saya tidak tahu, tapi akunnya bisa dibuka hanya di bedah saja. Karena hari itu di bedah onkologi saya suruh buka, tidak bisa. Hanya bedah saja. Jadi memang orang ini memang sudah ditunjuk untuk menjadi ketua kolegium. Dan saya lihat profilnya yang bersangkutan tidak berpengalaman sebagai dosen. Mungkin kita bisa bicara yang mulia bahwa guru-guru kita di sini semua puluhan tahun. Ya, saya sudah hampir 30 tahun mengabdi sebagai guru. Dan kita memahami seluk-beluk semuanya, dan sifat dari kolegium itu sifatnya kolegial, dan juga satu lagi dari kolegium itu sifatnya adalah mengutamakan bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik dan hasil yang terbaik buat anak murid. Jadi bukan birokrasi yang mulia. Jadi saya mau menghubungi beliau, jawabnya waktu itu bahwa kolegium kesehatan itu sifatnya koordinatif. Tapi saya sampaikan sama beliau bahwa ketua kolegium itu bukan koordinator, dia adalah decision. Dia menentukan apakah orang ini layak jadi lembaga pendidikan, kurikulum ini layak, bisa mampu laksanakan. Nah itu terjadi. Nah, kemudian terjadi selanjutnya Pak, mulai ada ujian. Belum ujian saya diserahkan surat untuk melaksanakan ujian. Karena waktu terdesak saya laksanakan ujian dari kolegium. Kemudian kedua, saya tidak mau lagi karena tidak mungkin kita lakukan ujian nama dari kolegium bedah, sementara kolegium ilmu bedah Indonesia. Kemudian kita terikat dengan ADRT organisasi yang ini, karena kita sudah terdaftar sebagai organisasi resmi di Kementerian Kehakiman. Kemudian terakhir sama ujian itu ya karena tidak paham, sampai ada satu tempat itu batal, seperti di Hasanuddin ada surat yang disampaikan bahwa itu tidak bisa mampu laksana karena kita itu ada 18 prodi dan jumlah muridnya 2000-an yang ada. Dan lulusan bedah itu sekitar 200 sampai 220 orang per tahun. Nah ini yang nanti akan bekerja di lapangan di daerah untuk mengisi rumah sakit di daerah. Nah ini yang sekarang terganggu yang tidak. Nah kejadian waktu ujian ternyata karena tidak berpengalaman, anak-anak murid ini diuji oleh orang yang belum berpengalaman. Ada yang baru 1 tahun tamat atau diuji Pak. Padahal saya bisa menguji itu sudah 7 tahun bekerja sebagai dosen. Harus pengalaman mengajar dulu sebagai pembimbing, sebagai penilai, baru penguji. Nah ini yang dilanggar. Dan semua organisasi kalau saya lihat itu ada 81 orang yang mulia di Kolegium Bedah Indonesia versi Kemenkes ini. Sementara saya kelola ya 20, karena 20 itu betul-betul orang yang bisa bekerja dan pernah pengalaman jadi Kaprodi, pernah pengalaman mengurus organisasi, pernah pengalaman sebagai dosen. Kalau ini ada belum pernah menjadi dosen, tapi menjadi ketua penguji. Nah yang kita takutkan yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Dan ketemu nanti ahli bedah yang tidak kompeten karena diuji oleh dosen yang tidak kompeten juga.
Nah ini trending, gitu Pak. Dan ini semua terjadi gara-gara adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan adanya keputusan dari Menteri Kesehatan yang menunjuk langsung. Iya, dari Menteri Kesehatan unjuk langsung Pak. Baik, mungkin dilanjutkan. Dilanjutkan ya Pak. Saudara saksi, pengetahuan saudara saksi sejak kapan sih ini kolegium didirikan? Kalau resminya kita berbadan hukum tahun 2010. 2010 ya. Ya. Nah, sejak tahun 2010 itu pernah tidak pemerintah melakukan intervensi terkait dengan pembentukan kolegium ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nanti di tahun 2023 ya. Tidak, pemerintah tidak pernah intervensi, ID pun tidak pernah intervensi. Tidak pernah intervensi. Tidak pernah intervensi. Ini betul-betul dari guru besar, dari dosen-dosen, ahli dan kapolri betul-betul. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kolegium yang dibentuk selama ini itu ada intervensi pemerintah tidak? Apa independen kolegium? Kita independen. Ya. Nah, bagi sepengetahuan saksi, bagaimana dengan kolegium yang sekarang? Kalau yang sekarang menurut saya ya tidak independen. Jadi independen. Karena dari beberapa fakta yang saya temukan, sekarang ada sebetulnya di samping mengelola tadi, kita ada tambahan tugas kolegium itu. Satu, bagaimana membuka program studi baru. Kedua, bagaimana menerima dokter asing. Nah, yang kemudian dokter asing yang saya lihat, saya ada buktinya bahwa sekarang ada ahli-ahli yang diterima yang sebetulnya kompetensinya itu belum bisa atau belum disetujui secara internasional. Contohnya, bagaimana kita bisa buat ahli bedah konsultan stem cell. Itu tidak ada satupun di dunia ini, hanya ada kita yang itu di Rekenkes menerima. Ada satu orang alumni Jerman sekarang bekerja di Bali. Yang kedua, ada ahli imunoterapi untuk anti-aging. Ini dimanapun kita tanya, itu masih dalam riset ini. Kita belum ada satupun pelayanan kesehatan yang menyetujui hal itu, karena masih riset. Artinya belum teruji secara evidence base. Jadi begitu. Kalau saya lihat dari rancangan undang-undangnya kan ada studi banding dengan negara lain. Sepengetahuan saksi terkait dengan kolegium ini, apakah kemudian negara-negara lain ikut campur dalam pembentukan kolegium atau hanya di Indonesia terjadi pemerintah ikut campur terkait dengan pembentukan kolegium? Sepengetahuan saya, sejauh kita kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, dan Inggris itu tidak satupun. Tidak ada ikut campur, Mereka independen. Ya. Selanjutnya saudara saksi, tadi kan saudara saksi menerangkan terkait dengan organisasi profesi ini, termasuk kolegium itu di dalamnya ada ADART-nya ya. Iya. Kemudian sudah disahkan juga oleh Dirjen AHU ya. Sudah. Nah, sepengetahuan saksi, apakah kemudian Menteri Kesehatan masuk ke dalam susunan ADART ini sehingga bisa melakukan intervensi terhadap anggota dari kolegium atau ketua kolegium? Sepengetahuan saksi, apakah Menteri Kesehatan masuk dalam kepengurusan ADART ini? Kalau yang versi kita tidak ada ya, independen, jadi tidak ada pemerintah sama sekali. Selanjutnya saudara saksi, terkait dengan legal standing para penggugat. Tadi kan saudara saksi menerangkan kenal dengan para penggugat. Nah, sepengetahuan saudara saksi, Profesor Dr. Budi Iman Santoso itu apakah dia adalah anggota organisasi profesi kolegium obstetri dan ginekologi? Benar ya? kenal secara seluruh Indonesia kenal, dokter kenal sama profesor. Ya. Selanjutnya Profesor Dr. Sukman Turus Putra SPAK, ini juga anggota dari Kolegium Kesehatan Anak Indonesia. Kenal. Nah, selanjutnya kemudian Profesor Dr. Zainal, Dr. Zainal Mutakin dari SP Bedah Saraf, itu juga anggota dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Komisi B Nasional, benar ya? Iya. Ya. Selanjutnya Profesor Dr. Hardianto Subono, SP Dermatologi dan Venerologi, benar, Dermatologi dan Venerologi, anggota dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, benar ya? Jadi dia berkoordinasi ya terkait dengan pembentukan kolegium ini. Nah, selanjutnya saudara saksi, tadi kan saudara saksi menerangkan terkait dengan ADART yang disahkan oleh Dirjen AHU. Kalau surat dari Kementerian Hukum dan HAM
nomor AHU AH01252 tanggal 30 Oktober 2024 tanggal 30 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028 tanggal 30 September 2024 itu perihal surat pemberitahuan perhimpunan diberikan batasan dalam memilih kolegiumnya sendiri dan juga perhimpunan yang masih memiliki unsur kolegium dalam ADRT terancam akan diblokir akses badan hukum perhimpunannya. Saksi tahu tidak terkait dengan surat ini? Saya tahu surat itu, tapi kita terdaftar bukan sebagai perhimpunan di situ. Kita terdaftar sebagai kolegium. Jadi nama Kolegium Indonesia tidak termasuk di situ. Tidak termasuk di sini. Tapi saya konsultasi dengan ahli hukum kami menyampaikan bahwa ya surat itu tidak hukum ya. Saya nggak tahu dengan istilahnya. Ada berapa atau sudah itu juga belum? Ada sudah diajukan yang mau dilakukan dia bukti. Iya, terlalu kian. Iya, dan tentunya P berapa Pak? Dari PA P surat P7 ya. P7 Ya. dari Menkumham ya? Dengan yang Ingat fotokopi ya? ya. Saksi pernah lihat ya Pak ya? Surat ini dari Menkumham? Pernah. Pernah lihat? Oh ya, baik. Ya, pernah lihat ya. Berarti ini benar adanya ya, Prof. Ya? Benar. Baik. Nah, sepengetahuan saksi surat kan saudara saksi bilang pernah lihat. Itu pernah nggak lihat nomor suratnya itu ditulis tangan? Iya, tangan itu disampaikan salah satu tim hukum. Nah, Tulis tangan, kemudian juga parahnya bermasalah juga. Iya, nanti Ya. Nah, selanjutnya saudara saksi tahu tidak mengenai uji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? tahu. Sepengetahuan saksi itu sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan atau sudah putus? Masih pemeriksaan. Masih dalam proses pemeriksaan, belum putus ya? Belum putus. Nah, tadi kan saudara saksi menerangkan terkait dengan seleksi terkait dengan ketua kolegium. Nah, sepengetahuan saksi seleksinya ini baik ketua maupun anggotanya ini dilakukan secara transparan, terbuka atau bagaimana sepengetahuan saudara saksi? Boleh saya sampaikan pada Pak Silakan. Said? Berarti ini ketua kolegium yang Iya. di objek ya? Atau Kalau yang ini beda ya, Mbak. Ini yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Baik, berarti bukan pemilihan ketua ini bukan? Bukan. Bukan. Baik, silakan. Maksudnya pemilihan ketua yang sekarang. Saksinya ini. Iya, makanya saya tanya, ini pemilihan ketua yang objek, ketua kolegium atau pemilihan ketua yang beliau? Yang pertanyaan di materialnya yang tidak. Yang Jadi sekarang. pertanyaannya Ibu, Ya, ini yang saya pertanyakan. nah, Ya, terkait dengan yang sekarang. Yang ini yang iya, sama iya, tadi ya. Bapak mengikuti proses ini. Ikut. Nah, baik, silakan disampaikan. Jadi saya sampaikan dalam para seniawan bahwa akan ada pemilihan ketua kolegium. Iya, yang objek ini ya Pak ya? Iya. Iya, baik. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya tidak bersedia maju. Bapak, Saya tidak bisa maju untuk yang dari versi Kemenkes karena terikat dengan ADRT organisasi yang dia. Jadi akhirnya saya sampaikan bahwa kita sebetulnya banyak juga kita ini anggota sebagai besar adalah PNS. Jadi kalau ini ikut saja. Kemudian dibuka 3 orang yang sebagai tadi yang mulia. Kemudian saya hadir di sana, saya lihat secara online itu lucu-lucuan yang mulia. Yang kita bicarakan adalah standar medis yang mulia. Standar orang untuk menjadi anggota. Standar orang penilai. Itu ada yang tidak wawancara yang mulia. Bertanya, ya terima kasih cuma itu. Ya saya lihat juga ada guru besar cuma ditanya begitu, ya terima kasih Pak. Jadi presentasi, kemudian sampai terima kasih selesai. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada tanya jawab satupun antara ini. Mungkin saksi lain menjelaskan begitu. Kemudian tiba-tiba dari jadwal ini saya lihat sudah tutup, masuk 3 orang. Kemudian masuk 1 lagi, saya sudah merasa bahwa ini akan ada permainan di sini. Nah, akhirnya benar yang ini terpilih. Jadi harus sudah diatur atau gimana. Kemudian diapakan secara online yang mulia. Kita kalau yang mulai ya, online itu kan kita kurang percaya. Karena pemilihan secara online kan bisa diatur suaranya yang mulia.
Jadi ini saya bilang kurang transparan, jadi itu tidak transparan. Jadi baik secara material yang diajukan juga tidak qualified, sistemnya tidak transparan. Karena kita harus yakin bahwa betul one man one vote itu betul, kalau tidak dimainkan oleh orang. Nah akhirnya ini terpilih. Kemudian saya lihat juga ada yang tidak nomor 2 jadi juga nomor 1 gitu. Kemudian lucunya yang mulia ini lucu sekali. Masa ketua KPU yang menjadi presiden gitu loh. Ketua pemilihnya jadi ketua konsil. Oh ini Pak Dr. Ya. Supriyanto. Bukan. Tapi ini bukan tergigi. Dr. Gigi jadi Oh ya. itu dia ketuanya, dia sebagai ketua itu pakai ininya, kemudian dia jadi ketua konsil gitu. Jadi ini saya lihat kita dulu biasanya itu dirembukkan berapa pihak, karena ketua konsil itu posisinya sangat penting. Dan kemudian saya lihat yang dibedah itu ketuanya direktur rumah sakit. Kita melihat bahwa pemilihan yang begini ini dampaknya sangat luar biasa ke nantinya, ke belakangnya. Karena kolegium itu harus diurus full timer yang mulia. Saya tinggal di Padang, hampir 2 hari seminggu full waktu saya di Jakarta untuk mengurus datanya. Tapi setiap hari saya bisa dihubungi rapat, Zoom, segala macam. Nah, karena memang masalahnya adalah periode sangat banyak yang mulia. Jadi kita memang kalau rapat jabatan itu kalau ketua kolegium, apalagi dengan direktur rumah sakit, ditambah tidak berpengalaman sebagai dosen, sebagai pengajar, ini membahayakan ke depannya. Jadi dari pemilihannya saya melihat bahwa ini tidak layak. Saya kira di dunia ini hanya satu kolegium, satu negara yang pemilihan kolegiumnya seperti pemilihan idol. Jadi kira-kira ini adalah ketua kolegium idol yang mohon maaf saya seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya saudara saksi tadi kan saudara saksi menerangkan terkait dengan proses pemilihannya. Sebelumnya apakah ada pengumuman atau syarat-syarat yang disampaikan untuk memenuhi kriteria sebagai ketua kolegium, atau apakah ada usaha-usaha untuk melibatkan kolegium yang ketua-ketua kolegium sebelumnya untuk terlibat di dalam proses pemilihan ketua kolegium ini? Apakah ada pemanggilan atau melibatkan bagaimana? Tidak ada. Selanjutnya saudara saksi terkait dengan intervensi Menteri Kesehatan dalam kolegium ini, apa pengetahuan saksi apakah ada upaya-upaya baik itu bentuknya surat terbuka kepada presiden atau kemudian tadi sudah disampaikan mengenai adanya uji material atau kemudian ada keberatan terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan menteri ini? Bagaimana sepengetahuan saudara saksi? Saya rasa banyak dari profesi dan dari guru besar seperti ada somasi disampaikan, ada di pusat review disampaikan juga, ada juga mengajukan ke MK. Tapi untuk ketua kolegium ini setahu saya ya sejauh ini satu, kemudian satu lagi ada somasi dan 2 somasi diajukan oleh Bapak. Nah, sepengetahuan saudara saksi dengan adanya upaya-upaya terkait dengan dikeluarkan surat keputusan ini, apakah kemudian ada bentuk intimidasi dari Menteri Kesehatan, katakanlah baik kepada para penggugat misalnya atau dokter-dokter yang menolak adanya surat keputusan ini, intimidasi dari Menteri Kesehatan sepengetahuan saudara saksi? Setelah adanya upaya-upaya ini. Sepengetahuan saya tidak ada yang saya tahu ya. Artinya saya kata langsung bahwa ini. Tapi kalau pengalaman masih lain itu saya tidak tahu. Dari situ mungkin dari Pak, silakan Bapak. Ada yang menanyakan ke saksi? Masuk cukup? Iya, silakan. Saksi. Iya. Saudara saksi. Dalam kapasitas sebagai saksi fakta. Saya mohon izin. Makasih. Prof izin. Terima kasih. WA bukan ditanya. Terima kasih Prof. Saudara saksi, dalam kapasitas sebagai saksi fakta, saya tidak minta saudara berpendapat. Saya minta saudara menyampaikan apa yang saudara rasakan, saudara. Pertama, tadi saudara menyatakan, saudara saksi tadi secara tegas menyatakan bahwa pemilihan
atas anggota dan ketua kolegium itu didasarkan pada pemilihan suara yang dilakukan oleh anggota-anggota atau oleh para ahli bedah seluruh Indonesia yang bisa saja baru saja lulus atau bahkan tidak mengerti masalah pendidikan atau bahkan tidak sama sekali memiliki atensi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi tugas tanggung jawab dan wewenang kolektif, sehingga bisa saja mereka akan menjatuhkan pilihan bukan pada orang yang berkualitas untuk melakukan penjaminan terhadap pendidikan. Ahli bedah tadi kan bahwa bilang saudara saksi tadi secara tegas menyatakan bahwa tugas kolegium itu adalah menjamin kualitas pendidikan ahli bedah. Seperti itu benar kan? Ya. Kalau begitu, ada anggota-anggota di Sangir Talau, ada anggota di mana-mana, Jawa Luntur, ahli bedah yang baru lulus 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mereka tidak mengerti sama sekali persoalan-persoalan tanggung jawab, tugas tanggung jawab kolektif. Kemudian mereka harus memilih anggota kolektif. Itu kan berarti, apakah saudara sependapat dengan saya bahwa itu akan memberikan hasil akhir yang bias? Selama sudah menjadi ketua kolegium berapa? 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Oh, periode pertama 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Periodenya 2 tahun. Periode saksi 2 tahun. Sekarang periode kedua. Oke, tahun ke pertama. Berarti saudara saksi sudah 3 tahun. Apakah selama saudara saksi menjadi ketua kolegium pernah meluluskan spesialis bedah, ahli bedah? Anda menyebutkan, saksi menyebutkan ahli bedah, bukan spesialis. Pernah meluluskan ahli bedah yang kualitasnya rada-rada setengah-setengah? Pernah? Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Artinya, ya yang mulia, artinya akan ada perbedaan kualitas lulusan ahli bedah. Tapi ini bukan dari saksi dari saya, bahwa akan ada perbedaan kualitas lulusan ahli bedah ke depan yang dengan demikian akan mempengaruhi kualitas layanan bedah pada masyarakat. Yang kedua, ahli, saya ingin menanyakan pada ahli. Pada saksi malah, pada saksi. Saksi juga tadi menyatakan bahwa saksi ini sudah 30 tahun menjadi dosen. Artinya saksi tahu persis mana yang seharusnya diajarkan kepada calon ahli bedah. Artinya saksi juga tahu yang mana dari seluruh sekalian rangkaian ilmu bedah yang saksi kuasai, itu yang mana yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, masyarakat Indonesia terhadap ahli bedah. Itu saksi tahu, Pak. Saya yakin bahwa itu saksi tahu. Iya. Oh, tapi iya. Di bedah itu saya diajarkan guru saya bahwa kalau kita mengajar calon ahli bedah, kita harus mengajarkan seluruh ilmu kita punya, sampai kita yakin kalau saya sakit, saya dioperasi oleh anak murid saya. Kalau istri saya sakit, saya percaya dioperasi anak murid saya. Yeah. Anak saya sakit, saya setuju dioperasi oleh anak murid saya. Itu artinya saksi sangat percaya bahwa pendidikan ahli bedah yang sedang atau telah berlangsung itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan ahli bedah. Ya, pertanyaan saya ahli. Saksi, maaf. Pertanyaan saksi, saudara saksi, apakah kalau pertanyaan apakah nanti baru berpendapat? Pertanyaan saya, saudara saksi fakta melihat, saksi fakta ikut dalam proses apa tadi? Proses pemilihan itu, proses rekrutmen tadi itu kan saksi ikut juga kan? Melihat saksi hadir. Secara online? Iya, secara online saksi hadir. Iya. Pada saat itu saksi mengajukan diri juga sebagai calon. Tidak. Oh tidak, jadi saksi hanya menyaksikan saja. Iya, karena saya terikat dengan ADRT
kolegium bedah. Iya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah penglihatan saksi tadi, saksi melihat tata cara prosedur dalam pemilihan itu sangat berbeda dengan tata cara dan pemilihan yang saksi lakukan selama 30 tahun saksi menjadi dosen. Berbeda. Perbedaan itu menurut saksi tentu cukup berbeda, cukup tajam, tentu akan memberikan hasil juga yang berbeda. Ya. Terima kasih. Yang mulia. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Saya menambah. Ya, silakan. Ya, itu. Baik, terima kasih Prof. dan saudara saksi. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara saksi adanya fakta di lapangan, yaitu kekisruhan terjadinya dualisme kolegium ini, yang saya sendiri mendengar langsung dari KPS dan di Unhas, di mana telah terjadi kegagalan dalam melakukan ujian yang selama ini berjalan dengan baik, tidak pernah ada masalah. Tapi saat ini terjadi kegagalan, ya. Karena tentunya karena adanya tenaga penguji mobilisasi yang tidak jelas, soal-soal ujian pendanaan dan sebagainya, akhirnya terpaksa dipindahkan ke universitas lain, yaitu Unsrat, ya, yang itu juga terpaksa melakukan karena saya mendapat informasi itu adanya tekanan dari Kemenkes. Kebetulan waktu itu Wamenkes berkunjung ke Manado, ke Unsrat, jadi dekan FK Unsrat terpaksa mau melaksanakan ujian. Itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, Prof, yaitu kami mohon pencerahan yang ada hubungannya antara kolegium dengan program pendidikan spesialis yang berbasis rumah sakit atau hospital based spesialis, yang merupakan salah satu kebijakan yang kontroversial juga dari Menkes kita ini, yang terlalu sering membuat kebijakan kontroversial. Ya. Pendidikan hospital base ini juga terasa sangat dipaksakan, tidak siap, ya, tidak memiliki tenaga pendidik yang benar-benar mumpuni. Ya. Nah, ini yang akan menyebabkan seperti tadi, ahli bedah, terutama yang akhirnya mempunyai kompetensi di bawah standar. Seperti Prof tadi sudah menjelaskan, ya, bahwa kita ini akan dioperasi seandainya. Sekarang ada pertanyaan, seandainya saya sakit, kemudian harus dioperasi, apakah ya saya akan nanya dulu ke dokternya, Pak dokter, Anda ini spesialis bedah dari program hospital base atau yang sudah biasa? Karena saya harus yakin saya akan sembuh atau bisa-bisa tidak sembuh. Ini kan sangat betul-betul membahayakan. Itu yang kami akan mohon penjelasannya, Prof. Bagaimana dengan hospital base yang sekarang berlangsung, hubungannya dengan kolegium, apalagi kolegium yang sekarang tentukan pemerintah. Baik, terima kasih. Dikepaktakan aja ya, dikepaktakan aja Pak ya, tenang aja, saya juga tahu ya, dikepaktakan aja ya Pak. Ya, jadi fakta yang saya lihat di lapangan, kalau bedah kita belum ada hospital base, tapi kita terdampak dari itu. Jadi satu kasus hospital base yang dibuka di ortopedi di Solo. Kemudian mereka untuk ortopedi itu perlu mereka bedah dasar.
berdasarnya di Koli Bedah tempat kami. Nah kebetulan di UNS menolak karena bahwa tidak ada koordinasi sebelumnya, waktunya juga tidak sesuai, jumlahnya juga tidak bisa mereka terima. Nah akhirnya mereka dipindahkan ke situ. Nah yang lucunya bahwa untuk pendidikan hospital itu harus menggandeng universitas. Karena tidak ada, dia adalah Universitas Muhammadiyah Solo yang tidak pernah dan tidak punya prodi bedah. Jadi ini lucu-lucuan juga. Orang tidak punya pendidikan bedah disuruh sebagai pengampu pendidikan bedah. Jadi ini kebijakan menurut saya yang saya maksud lapang begitu. Kemudian ya dari jantung saya dengar, saya ketemu sama seorang dosen kardiologi di hadapan kita, bukan berdua. Pelasannya tercampur dengan yang dua sistem yang berbeda digabung menjadi satu sistem. Jadi ya baik dalam pelaksanaan maupun dari standar kultur yang berbeda. Kemudian permasalahannya ternyata yang hospital base itu copy paste kurikulumnya dari yang jadi yang saya tahu, saya pernah diajak dibanding juga keluar negeri sama Kemenkes, semua itu saya tidak menyampaikan, saya tidak bersedia walaupun secara WA karena disuruh ke Inggris. Saya bilang ketua Inggris bisa kedatangan ke sini, nggak perlu kita ke Inggris karena kita kerjasama. Jadi di luar negeri itu hospital base itu dasar pendidikan di kolegium yang mulia. Jadi orang itu mendaftar ke kolegium, ini yang saya tahu dan saya lihat sendiri. Kemudian kolegium menyeleksi, kolegium akan mengirimkan ke rumah sakit. Nah ada berapa namanya di sana ST itu artinya Surgical Training 1, 2, and 3. Mereka bikin begitu. Nah setiap stasiun itu nasional dan pegang kolegium yang mulia, bukan NHS atau di Inggris itu namanya nasional NHS, bukan NHS masalah. NHS yang mengawasi saja bahwa orang ini rumah sakit ini layak nggak menerima calon pendidikan itu. Jadi karena itu jumlah pasiennya, jumlah dokternya ini bisa baru diterima. Bukan menseleksi, bukan melaksanakan. Nah, yang saya dengar juga bahwa ternyata ya sekarang berhenti karena masalah anggaran yang ada. Nah kan ini pendidikan yang disiapkan secara kurang terencana dengan baik, kan harus kita terima. Ini pemainnya satu orang, sampai 1, 2, 3 sampai ini berjalan. Kan tidak bisa melakukan pendidikan seperti ini yang berbeda. Terima kasih. Kira itu yang saya tahu. Cukup ya, cukup Pak. Ya. Cukup Pak Muhammad. Kita ke tergugat ya. Silakan tergugat pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Untuk dulu ya Bapak Ibu, silakan tanya semua. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Tadi saudara saksi sudah cukup banyak menjelaskan berkaitan dengan kolegium. Tapi mohon izin yang mulia, kami menyampaikan keberatan ketika tadi beberapa kali saksi menyatakan bahwa proses seleksi ini juga. Ya, ini Pak, istilahnya silakan saudara sampaikan di kesimpulan. Ya, jadi mungkin ini juga untuk para pihak semua ya, baik para penggugat, mungkin nanti semua saksi dan ahli. Kalau seandainya jawaban dari saksi atau ahli yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, silakan saudara Bapak Ibu sampaikan di kesimpulan. Jadi kita nggak usah berdebat, nanti sama juga saksi Bapak juga kesimpulan dari Prof nanti ya. Jadi silakan semua ditahan ya, sampaikan di kesimpulan. Jadi apapun jawaban saksi atau ahli itu yang keluar seperti itu. Jadi nggak usah dibuat apapun, silakan nanti sampaikan di kesimpulan kita membaca ya. Jadi kalau jawaban dari ketua ahli tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya mohon maaf, sampaikan catatannya di kesimpulan. Ya, ini berlaku untuk ke semua pihak. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang mulia. Izin saudara saksi, tadi saudara saksi sampaikan bahwa sepertinya ada versi kolegium versi saksi dan kolegium versi Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, pertanyaan saya, sebagaimana di dalam PP 28
di tahun 2024 dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kolegium itu kan dibentuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Nah, kalau versi saudara saksi, siapa yang melakukan koordinasi terhadap Kolegium yang sekarang saudara saksi menjabat sebagai ketua? Ini Pak izin, ini juga saya ada ini, nanti saya mulai dulu boleh Pak ya? Ini saya juga agak benar tadi pertanyaan dari Pak Luas izin Prof. Jadi untuk objek di sini itu keputusan Menteri Kesehatan nomor KK 007 Menkes garing 15/8 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan periode 2028. Prof tahu objeknya? Pernah lihat? Baik. Nah di sini kan ada 78 orang ya Prof ya yang terpilih ya, kita terfaktakan ya. Ada 78 orang yang terpilih dari berbagai kesehatan ya Prof ya. Mulai dari Kolegium Bedah, Kolegium Kesehatan Anak, Apotek dan seterusnya ya Prof ya, seperti itu. Nah untuk Kolegium Bedah yang Prof saat ini sebagai ketua itu istilahnya maksudnya ke bedah saja ya Prof ya, seperti itu. Baik. Nah yang Prof maksud Prof itu berdiri sejak tahun 78 dan sudah punya akta pengesahan dari Menteri itu 2001 berbeda kan dengan Kolegium ini Prof, itu yang saya tanya terlebih dahulu gitu. Biar nanti clear ya Pak ya. Oke. Apakah berbeda atau bagaimana Prof? Beda Prof. Baik. Saya tanyakan dulu, Prof, kan Prof sudah 30 tahun lebih ya berkecimpung dalam kedokteran bedah seperti ini. Saya tanya, sebelum ada yang objek ini, yang 2028, apakah pernah ada tidak Kolegium seluruhnya ini seperti ini tahun-tahun sebelumnya? Saya tanyakan kepada Prof. Tidak ada. Tidak pernah ada. Ya. Jadi Kolegium itu dasar hukum tertulisnya keluar tahun 2012. Baik. Dalam undang-undang Siti adanya. kemudian undang-undang kesehatan lama itu keluarnya sebagai organisasi profesi. Baik. Nah, dalam profesi itu ada Kolegium. Baik. Jadi kalau dasar hukum Indonesia begitu. Baik. Nah, kalau kita lihat sejarah Kolegium itu pertama kali dibawa ke sini oleh Profesor Samsu Hidayat. Dia pergi ada bukunya itu dia cerita bahwa dia ditanya siapa yang mengatur pendidikan kompetensi dokter di Indonesia. Waktu itu belum ada. Nah karena itu pulang dipelajari bahwa dibentuk Kolegium, makanya pertama kali terbentuk Kolegium Indonesia itu Kolegium Bedah. Kemudian menyusul Kolegium lain. Itu sejarahnya. Oke, izin Prof. Ya, saya kasih. Berarti ini baru pertama kali yang seluruh. Betul ya. Baik. Sebelum tahun 2024 belum pernah ada. Belum pernah. Baik. Ya. Kemudian ada pun per masing-masing misalkan izin Prof Kolegium Bedah, yang lain Kolegium Anak, Kolegium apa seperti itu. Itu seperti itu. Tadi dasar hukumnya tadi ya PP dan Menteri Kesehatan dan Prof Samsul Hidayat tadi seperti itu. Ada undang-undang Dikti Undang-undang Dikti. 2012. Baik, itu 2012 dan PP hanya itu saja. Undang-undang kesehatan yang lama. Makanya dibentuk Kolegium per masing-masing. Iya. Dan waktu itu belum ada yang di United atau disatukan seperti ini, tidak ada. Belum pernah ada, faktanya tidak ada. Jadi masing-masing contoh Prof berdasarkan dia membentuk sendiri kolegiumnya. Iya. Ya, seperti itu. Aturannya tadi undang-undang Dikti dan undang-undang kesehatan yang lama. Jadi yang Prof maksud, yang Prof sebagai ketua kolegium itu adalah ketua kolegium berdasarkan yang sudah tahu ilmu bedah. Baik, ilmu bedah itu mendapat pengesahan 2010. Iya. Nah tahun itu Prof, apakah ada tidak kolegium seperti ini, objek ini gabung semua dari anak bedah saraf dan lain-lain, ada tidak seperti itu? Belum pernah ada. Baru ini. Iya. Itu ya Pak. Oke, silakan. Biar tahu tentang ininya. Baik, terima kasih Ibu Mulia. Pertanyaan selanjutnya Mulia, pada saksi. Apakah saudara saksi tahu ada majelis Kolegium Kesehatan Indonesia? Tahu. Nah, apakah Kolegium versi saudara saksi itu berada dan berkoordinasi dengan MKKI? Dalam MKKI ya? Iya. Berarti Kolegium versi saudara saksi itu berada dan berkoordinasi dengan MKKI, Majelis Kedokteran Kolegium Indonesia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pembentukan objek sengketa ini ya, itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada?
dari Undang-Undang 17, kemudian PP 28, kemudian Permenkes. Silakan yang mulia. Biar bukan ahli, biar ahli. Bapak tahu? Tahu tapi karena saya bukan ahli saya. Baik, tahu itu aja Pak. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi tidak mengikuti seleksi versi Kemenkes. Tidak ikut serta sebagai peserta. Tapi secara Mengikuti. ujung tadi Pak, mengikuti. Makanya Saya tadi lihat. secara idol Itu. Saya seperti itu Pak. Saudara saksi bisa mengikuti proses itu, mengikuti masuk ke dalam Zoom meeting itu, Mendampingi calon dari beliau. mendampingi. Ya. Saudara di mana? Sini ya. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan bahwa dari kolegium bedah mengajukan calon 3 orang. Betul. Dari mana saudara saksi mengetahui bahwa ada seleksi untuk kolegium kesehatan ini? Kan sampai di Zoom, dapat di AI. Jawab. Ya, berarti itu bentuk sosialisasi kan? Sebagai sosialisasi Pertanyaannya, itu bentuk sosialisasi atau bentuk pemilihan? Jawaban tahu. Sosialisasi kurang, itu cuma menyampaikan bahwa ada jadwal pemilihan. Oh, ada Pengumuman saja. Pengumuman. Iya. Maksudnya pengumuman. Yang mulia, Iya, silakan. kalau berpanjang bilang berarti itu kan Iya. kesimpulan, tapi aja di kesimpulan. Siap. siap. Kami lanjutkan ya. Siap. Sebelum Bapak jawab, saya ini dulu ya. Sepengetahuan saudara saksi, kolegium yang sekarang saudara saksi menjadi ketua itu merupakan badan hukum. Sementara saudara saksi, apakah ada rekomendasi dari Kemenkes ketika saudara saksi meminta ke Kementerian Hukum dan HAM? Oke, ini saya tanya dulu. Pak, pada saat mau mengajukan yang kolegium ilmu bedah urusan kedua ya ke Menkumham, apakah ada syarat harus izin dari Kemenkes tidak Pak pada saat mengajukan itu? Nah, ini masalah sekarang ini ya. Ya, Jadi tahun 2010 tidak ada. tidak ada. Yang sekarang kita mengajukan kepada pengurus, ada kata-kata harus dimintakan rekomendasi dari Kemenkes. Itu jawabannya. Pada saat pengajuan tidak 2010. Cuma itu ada perubahan kan tiap 2 tahun ya Pak ya. Iya. Nah ini baru ada aturan tersebut ya, prosedur dimintakan. Gitu. Baik. Sepengetahuan saudara saksi, bagaimana peran kolegium yang dulu dan yang sekarang terkait dengan penerbitan STR dari SIP? Bentar Bu, ini kan ada kolegiumnya yang objek. Kalau itu kan ketua kolegium. Jadi kalau kita kolegium bedah Ya, yang jadi ya. berapa penerbitan STR? Ya. SDR itu bukan kolegium, Pak. SDR itu konsil. Apakah ada pengawas dari kolegium? Dari kolegium hanya menguji bahwa yang bersangkutan kompeten, nanti konsil akan menerbitkan SDR. Tadi saudara menyatakan bahwa kolegium merupakan bagian dari pemerintah menjalankan peran secara mandiri. Itu saudara tahu dari mana? Saya bukan bagian anggota kolegium seperti saya PNS. Jadi Yang tadi ya bisa jawab Pak. Ya. Jadi maksud saya tadi secara fungsional, saya sebagai ASN, Kalau lembaga, Mandiri. secara lembaga, punya lembaga yang mandiri. dia mandiri. Berarti kemudian apa hubungan antara kolegium dengan organisasi profesi? Organisasi profesi itu adalah stakeholder-nya. Jadi semua dari anggota IBK itu dididik di berita bedah. Jadi stakeholder besar. Nah nanti pengurus dari organisasi profesi itu memilih anggota kolegium.
sebagai stakeholder utama. Saudara saksi, sepengetahuan saksi, bagaimana hubungan koordinatif antara kolegium yang saudara saksi pimpin dengan MKKI dan organisasi profesi? Jadi sebagai dengan MKKI sifatnya koordinatif, kita bukan atasan yang bawahan itu, bukan. Jadi setiap ada kebijakan umpamanya yang perlu disampaikan itu nanti kita akan koordinasikan. Namun demikian sebetulnya sifatnya itu bukan otoritatif. Kemudian juga tambah lagi sifatnya nanti sejawatan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan kemudian rapat pun paling jarang berapa kali, tapi lebih banyak MKKI itu melakukan pembinaan. Karena tidak semua kolegium itu artinya seusia sama usianya, karena ada yang baru. Dan ada kolegium agrikultur itu baru berdiri. Itu perlu nanti dididik oleh MKKI. Kalau kita dibedah lebih dalam, karena apa itu sudah lama, jadi saya kira sifatnya lebih banyak koordinasi. Tapi kalau yang baru biasanya ada bimbingan, kemudian ada bagaimana pelaksananya, dan biasanya dibantu dari MKKI. Itu dengan MKKI ya saksinya. Kalau dengan organisasi profesi, apakah ada hubungan koordinatif? Kuat. Seperti apa saudara saksi? Setiap rapat masanya mereka ketua, wakil ketua, dan tambah 3 anggota. Sekali jadi memang kita cetak itu kan terjadi di situ. Jadi ada kaitannya. Apakah itu harus, tadi kan saudara saksi katakan harus selalu bersama gitu ya di rapat. Apakah peran mereka itu cukup dominan gitu atau sesuai dengan porsinya? Jadi begini, kita di kolegium itu hampir semuanya sebagai besar dosen. Kemudian dosen ini lebih bebas. Umpamanya begini, kita akan melaksanakan pelatihan. Pelatihannya rutin. Kita punya base camp di Bali. Kenapa dipilih Bali? Mohon maaf, karena berdah itu perlu pelatihan dengan Bali. Jadi di sana tersedia, kita training di sana, itu harus 2 minggu di sana. Kalau bukan dosen, meninggalkan tugas 2 minggu bermasalah. Nah, kalau dari sebuah profesi dia tidak sempat karena dia bekerja di rumah sakit. Dia tinggalkan 2 minggu, pelayan itu tertinggal. Kalau kita, seperti saya, tugas pokok saya mengajar. Kalau saya pergi 2 minggu, memang tugas saya di sana. Nah, karena itu sebagian kita libatkan dalam training, sebagian dalam menguji ada, tapi untuk pelaksanaan sehari-hari tentu mereka tidak bisa karena waktunya. Tapi tetap itu merupakan keutamaan dari kolegium. Dan sebagian pelaksana kolegium anggota provinsi juga. Menurut saya, anggota provinsi saya di kolegium juga. Jadi ini sifatnya saling tumpang tindih. Cuma kita saling paham saja bahwa yang bersangkutan harus tugas, ya berarti yang sana kita. Jadi begitu. Kalau saudara saksi tahu tentang objek sengketa tadi ya, secara garis besar saksi tahu tugas dan fungsinya Kolegium Kesehatan Indonesia. Dari ini tahu kan disampaikan dalam SK-nya sampai ke tugasnya. Kembali ke tadi, apakah output dari kolegium yang saudara saksi ini? Maksudnya? Apa saudara saksi punya pesan apa gitu? Output dari kolegium apakah tadi hasil kerjanya? Hasil kerjanya ahli bedah yang kompeten. Kita mendidik orang dokter umum menjadi dokter spesialis bedah. Itu tugasnya dari kolegium, tugasnya ke prodi, program kerja studi bedah. Dan di atasnya kolegium yang mengampu artinya mulai trainingnya, menjawab kurikulumnya, kemudian uji. Yang uji itu ada di undang-undang PT, harus menguji dari prodi
diuji bersama kolegium, baru mereka ini jadi legal. Gitu. Jadi krusialnya begitu. Nah, penjabaran tadi yang disampaikan untuk menghasilkan daripada kompetensi itu, perlu tanda kompetensinya, perlu kurikulumnya, perlu trainingnya, perlu ujian-ujiannya, ini dikelola oleh kompetensi. Nah, anggota kolegium kita itu sebenarnya dosen-dosennya ada di seluruh Indonesia. Dosen-dosen ada di seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang sudah kita istilahnya sudah mengikuti karir sebagai guru, sebagai dosen. Karena dia harus ikut latihan pekerti dulu. Mereka nggak bisa sembarang orang 10 tahun, 20 tahun yang berada di dosen, nggak bisa. Karena dia harus latihan pekerti dulu. Latihan pekerti, kemudian nanti ikut magang sebagai dosen asistennya, sebagai dosen. Kita semua pengalaman kita pendidikan satu. Jadi tidak spesial itu begitu. Jadi tidak semua orang, saya sudah 10 tahun yang berada menjadi dosen, tidak. Itu adalah teknik mengajarnya. Adalah teknik-teknik bagaimana memberikan ilmu, memberikan ujian pada seorang dosen yang profesional pun sebetulnya dia bisa menguji itu sudah 7 tahun. Jadi tidak mungkin orang baru tamat kejadian dari Palembang kemarin setahun tamat langsung uji. Itu kejadian. Karena kolegiumnya tidak kompeten menurut saya, maaf saya. Tidak kompeten. Karena ketua tidak kompeten. Sekurang-kurangnya ketua kolegium itu pernah menjadi ketua kolegium menurut saya, harus. Karena dia harus paham pendidikan anaknya bagaimana sampai dia punya wawasan untuk bisa menjadi ketua kolegium. Jadi memang panjang jalan ini, bukan tiba-tiba birokrat dari rumah sakit bisa ketua kolegium. Saya kira itu profesi yang berbeda. Ini profesinya lebih mendasar pada profesi dosen atau guru, bukan profesi birokrat. Dan ketua kolegium tidak digaji yang mulia. Saya sudah tahu kalau fakta kolegium dan saya mau digaji. Dan cuma dari universitas memberikan kita waktu buat sebagai ketua kolegium kita dihargai SKP-nya yang mulia. Cuma itu kita. Saudara saksi, pengetahuan saksi selama ini ada nggak sih standar bagi anggota kolegium yang tadi menurutkan harus pernah mengajar segala macam, selama ini ada nggak standarnya? Undang baru itu ditulis sana anggota kolegium pertama guru besar, kedua para ahli di bidangnya, kemudian dari anggota profesi yang lain. Jadi saya kira dari undang-undang yang baru sudah menjelaskan kompetensi dari anggota kolegium. Iya, cuma yang undang baru itu tidak jelaskan ahli di bidangnya itu apa. Saya dikatakan ahli bedah, guru ahli bedah. Mohon maaf, mungkin saya ahli dari bedah. Karena saya terima bedah, ditambah lagi dari S3, ditambah lagi dari S2, mohon maaf bukan mengatakan diri. Tapi saya bisa mengatakan daripada ahli bedah, saya ahlinya ahli bedah. Semua guru-guru di sini adalah ahlinya ahli. Jadi kalau disamakan bahwa ahli bedah boleh memilih jadi anggota kolegium, itu tidak bisa karena dia tidak berpengalaman mendidik, tidak berpengalaman mengajar, tidak berpengalaman. Nah, bagaimana kita menyerang anak ini sama orang yang tidak berpengalaman? Apalagi dia akan menguji kompetensi. Begitu. Biasanya marah, mudah-mudahan kita tidak berpengalaman di operasi nanti oleh kita yang kompeten. Itu yang saya takutkan. Jadi saya duduk di sini, bersedia ini bukan apa-apa. Saya takut anak cucu saya dioperasi oleh kita. Gara-gara pelaporan yang terlibat. Itu risikonya benar. Saudara saksi, tadi saudara saksi katakan saudara saksi tahu ada 78 kolegium tiap disiplin ilmu yang kami berdasarkan kondisi sengketa ya. Saudara saksi tahu tugas dan fungsi dari kolegium yang saat ini? Yang berdasarkan? Ya, saudara saksi tahu. Tahu. Sama tidak dengan kolegium yang saudara saksi? Kalau menurut saya ini copy paste. Ada yang kerjaan ya. Jumlah pengurus itu copy paste dari saya. Justru kalau kita lihat, justru pengurusannya sama mau yang kesehatan ya, yang juga sama dengan kepengurusan saya itu. Berarti tidak ada yang dikurangi gitu? Bukan, nanti copy paste itu tidak ada perubahan ya. Cuma isi orangnya yang tidak kompeten. Kalau situ itu namanya mungkin dibuka kayak gimana kita lihat.
bukan staf pengajar. Ya, silakan. Izin menambahkan pertanyaan ya saksi. Apabila ada tentang kompetensi atau kompetensi yang berbeda antara satu kolegium dan kolegium yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Nah, itulah peran dari MKKI. Apa itu? Majelis kolegium ditanyakan tadi. Apa yang dilakukan oleh MKKI? Kita rapatkan, kita bicarakan baik-baik, kita debatkan mana yang ini, mana yang berlebih. Jadi sampai ada kompetensi itu, kita bisa memilih di tempat saya kan beda. Kita didik juga beda ortopedi di sana, beda dasar, kita didik beda plastik di sana. Jadi koordinasi bisa. Tugas yang lain cukup. Sekarang kita ke intervensi. Pak, ada pertanyaan? Silakan. Iya, ada Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Iya. Iya, Prof. Kami saksi. Iya. Pengetahuan saksi. Apakah dengan perubahan undang-undang kesehatan yang baru berikut instrumen hukum di bawah pelaksananya itu mempengaruhi resistensi kolegium yang ada, sehingga diperlukan penyesuaian atau memang harusnya tidak perlu dilakukan. Menurut pengetahuan saksi seperti apa akhirnya Oke. Jadi saya tidak batasi semuanya ya. Tadi Pak Fakultas tidak batasi seperti bersama berarti. Jadi Bapak semua itu kalau lihat menanyakan berkaitan dengan keahlian banyaknya, ya. Jadi saya tidak batasi ini. Saya bersikap adil. Walaupun saya tidak selesaikan, tergantung juga banyak tadi pendapat dan lain saya tidak selesaikan. Bapak pun juga saya tidak selesaikan. Saya tanya kepada Bapak, mau jawab tidak? Tidak. Silakan. Instrumen peraturan Bapak tahu tidak? Silakan. Pertanyaan yang intervensi. Saya silakan ya Pak ya. Bapak mau jawab tidak? Atau silakan. Pengetahuan Bapak aja. Dikefaktakan. Saya tahu karena kita diskusi ahli hukum. Iya. Ya, mungkin sedikit saya pengetahuan saya sampaikan. Dikefaktakan aja Pak. Kalau Difakta, ya. jadi Ya. difakta di undang-undang namanya kolegium. Ya. Di PP jadi kolegium kesehatan. Itu entitas yang berbeda kata ahli hukum. Bapak tahu itu Pak. Ya, jadi tidak sinkron. Kemudian di undang-undang dikatakan bahwa kolegium independen. Dalam peraturannya dipilih oleh Kemenkes yang panitia seperti itu dan dengan cara yang tidak standar yang mulia. Saya itu mohon maaf. Ya. Silakan Pak, ada lagi? Kalau boleh dikefaktakan ya Pak. Tadi saya juga nggak, saya kan terduga tidak. Banyak juga yang berpendapat, please kalau boleh dikefaktakan ya Pak. Silakan. Iya. Kami juga ingin mengharapkan penjelasan yang faktual. Iya, tapi Bapak kan pertanyaannya itu sudah ke ahli Pak tadi. Jadi nanti kalau belum juga ahli di bidangnya Pak. Iya, silakan Pak. Tadi kami mendengar saudara saksi mengatakan ada KPU menjadi presiden, artinya ada panitia menjadi. Jadi yang milih itu jadi dia ketuanya lah. Iya. Sepengetahuan saksi, apakah secara aturan boleh atau tidak? Iya, Bapak mau jawab nggak? Iya, silakan. Saya nggak batasi, ini saya nggak batasi biar adil semua. Bapak bisa jawab, silakan. Karena Peraturan seperti etika saya tidak. baik. Kita di ketua kelasnya panitia nggak bisa jadi ketua kelas ya Pak. Jadi ketua kelas saja, panitia pemilihan ketua kelas nggak bisa jadi ketua kelas. Iya, undang-undang kesehatan di sini. Ketua pemilihan dekan juga ketua pemilihannya nggak bisa jadi ketua di dekan Pak. Tapi saya tidak tahu di peraturan dibolehkan, saya kira mungkin dari ahli hukum yang bisa. Jawabannya saksi ya Pak. Silakan. Kami cukup Pak ya. Ada lagi yang lain? Pertemuan, putaran kedua, terakhir, ada lagi Pak? Boleh. Iya. Satu yang mulia. Kalau boleh bisa tadi saya tidak batasi ya, ada semua. Jadi tolong kalau boleh ini beliau mau ada di bidangnya profesor, tapi kalau boleh dikefaktakan karena saksi fakta. Ya, bagaimana? Tadi saudara saksi menerangkan bahwa dasar dikeluarkan, tadi saudara saksi tahu bahwa dasar dikeluarkannya surat keputusan adalah PP nomor 28 tahun 2024. Jadi pasal
707 diterangkan bahwa kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 705 ayat 3 sampai dengan ayat 5 harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Pertanyaan saya terkait dengan kolegium yang dibentuk oleh surat keputusan Menteri ini, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh kolegium ini harus menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan? Jika harus, bagaimana dengan kolegium yang sudah ada sebelum yang tidak dibentuk oleh keputusan Menteri ini? Sepengetahuan saya. Fakultakan ya Pak jawabnya. Iya. Kalau yang saya lihat dalam peraturan tadi memang tidak independen, sangat bertentangan undang-undang. Karena dia harus sesuai dengan kebijakan Menteri. Kan jadi jawabannya pendapat, makanya nanti tanyakannya ke ahlinya juga. Kalau sebelumnya ada harus menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan tidak atau independen sepengetahuannya? Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak. Jadi ini amat sangat itu soalnya ya, kalau saya buat teruskan nanti ya. Terus ada lagi? Cukup ya, intervensi? Cukup baik. Izin saksi saya tanya, tadi saksi menyampaikan bahwa saksi mengikuti pada saat proses seleksi atau proses semua. Oke. Ini kan objek di kami ya, Prof, untuk pemilihan SK Menteri Kolegium. Ini kan tidak tiba-tiba ada, gitu ya, Prof ya. Tentu sudah pada saat ini kan terbitnya September 2024, tepatnya 30 September 2024. Nah sebelum ini kan tentu Prof sudah pernah dengar ya, Prof ya. Apakah ada nggak pertama sosialisasi dulu mau ada nih kolegium begini kan sebelumnya kan tadi Prof sampaikan belum pernah ada yang kolegium yang menyatukan semua seperti ini ya. Jadi apakah pernah ada tidak dari Menteri Kesehatan itu menyampaikan sosialisasi atau apa sebelum terbit ini Prof? Ada dalam bentuk Zoom. Bentuknya Zoom. Ya. Berapa kali Prof? Ini, atau kapan? Maaf saya dalam fotokopi. Ya. Ya Zoom final sekali ya. Oh Zoom finalnya satu kali. Ya. Itu apa Prof? Ya lain pendapat ahli, tapi ya saya kira waktu itu pendapat kejuruan akademisnya itu diisi ya bukan dari kita. Baik, jadi sebelum September ini kapan tuh Prof kira-kira Zoom-nya itu? Rumah juga saya. Iya, baik. Kalau nanti jadikan bukti aja Prof lewat para penggugat ya kuasanya, ya. Nanti aja Prof nggak apa-apa. Berarti ada Zoom ya Prof ya di sebelum ini, ya. Ada api waktunya mepet sekali. Baik, bulan September juga Ya, atau September juga. Baik. Kemudian ada ini nggak istilahnya penjaringan yang mau daftar jadi di sini gitu Prof? Ada pendaftaran tidak Prof? Ada, selesai 2 hari yang mulia. Oh 2 hari pendaftarannya sebelum Iya, ini. iya. Itu disebar ke seluruh kampus atau rumah sakit atau apa Prof? Lewat WA aja saja. Oh WA, yang Prof tahu Prof dapat WA-nya? WA. Dapat. Dan itu harus mendaftar. Iya, yang mulia. Harus Lewat mendaftar. satu saya. Baik. Kemudian tim seleksinya siapa saja Prof yang Prof tahu kalau mendaftar? Tim seleksinya ada berapa orang yang mulia? Ada dari dosen juga saya lihat, ada dari Kemenkes. Tapi ya karena jumlahnya kan 78 yang mulia. Iya. Kemudian waktunya 2 hari. Iya. Disuruh presentasi ya tidak ditanya yang mulia. Baik. Ya terima kasih, itu aja udah selesai. Baik. Di situ berarti dari sosialisasi kemudian penilaian atau hanya 1 kali Zoom saja Betul ya. sampai terbit ini. Betul. Tidak ada sosialisasi terpisah, kemudian pengumuman resmi pendaftaran dan lain-lain. Seleksi kan kalau misalkan contoh kalau kita mau KPU sesi administrasi dulu, tes itu nggak ada. Jadi 1 kali Zoom langsung sosialisasi, langsung tes, langsung semuanya hari itu. 2 hari. Langsung udah terbit objek ini. Iya. Kemudian ada tidak cerita rekam jejak dulu para calon-calon ini ada tidak menanyakan yang sebelum-sebelumnya kolegium lain tidak ada. Dari pada saat Zoom itu sampai ke terbit objek berapa hari? Atau masih bulan September? Nggak salah saya dekat waktu itu saya nggak terlalu. Tapi Jadi September. mepet waktu
Iya, oke. Nah, kemudian untuk kolegium bedah sendiri yang Prof sekarang ketua, itu pada mencalonkan tidak Prof? Junior-juniornya atau bagaimana? Ada 3 orang. Ada 3 orang mencalonkan. Betul. Yang terpilih 1. Nggak ada terpilih yang mulia. Nggak ada terpilih. Oke. Nah, itu pada saat Jum itu ujinya. Yang terpilih yang dari calon PNS. Oh baik. Nah pada saat itu disampaikan tidak, ini yang mendaftar ada sekian puluh orang. Kan ada tidak ada. Kemudian yang terjadi sekitar kalau itu kan seperti profil assessment ya, sistem ukur atau untuk menyeleksi jabatan tertentu. Apakah seperti sistemnya atau bagaimana Prof? Nggak ada yang seperti punya status sehat bisa daftar. Status sehat saja. Yang kerja maksudnya seperti itu ya. Cukup ya, apa itu ya? Cukup ya Prof? Oke, ada yang mau sampaikan lagi Prof selain tadi yang kami tanyakan? Terima kasih. Cukup ya Prof ya? Baik, nanti informasi apa Prof? Silakan disampaikan ke kuasa. Silakan Prof, KTP-nya terima kasih banyak Prof. Silakan kontribusi pengunjung Prof. Untuk saksi yang kedua, silakan. Prof, kami tadi semua mendengar ucapan-ucapan Prof. Apa sih yang mendasari Prof untuk menyampaikan semua dengan jelas, tegas dalam persidangan ini Prof? Dan Prof kelihatan sangat sabar untuk menjawab pertanyaan tergugat. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya sampaikan itu sebenarnya kejadian apa yang kita alami. Dan bahwa sebenarnya tugas dari kolegium itu sifatnya adalah bagaimana menjaga mutu dokter spesialis itu betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat karena dampaknya ke masyarakat. Kalau nanti kolegiumnya bekerja tidak dengan baik, tidak kompeten, akibatnya masyarakat akan dirugikan dalam jangka panjang. Nah itu yang saya sampaikan itu adalah untuk kepentingan masyarakat semua, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga saya sampaikan apa adanya. Karena ini semua untuk kebaikan bangsa ini, bukan untuk dari kolegium sendiri, bukan. Begitu. Prof, relevansinya dengan kolegium bedah yang Prof pimpin kira-kira apa Prof? Relevansinya ya sangat besar, karena pelayanan bedah itu adalah pelayanan dasar bagi rumah sakit, dan ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Baik itu penelitian pembedahan emergensi atau pembedahan elektif, itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini merupakan salah satu pokok pelayanan kesehatan di Indonesia. Prof, apa harapan Prof mendengar pertanyaan-pertanyaan dari penggugat, terutama dari tergugat dan pernyataan dari penggugat hari ini? Harapannya ya tentu harapannya tentu peraturan pengangkatan dari ketua kolegium versi Kemenkes ini dibatalkan gitu. Karena sama sekali tidak sesuai, dan di dunia ini mungkin hanya ada satu negara yang memilih kolegium seperti ini, yaitu negara Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sejarah yang jelek dalam pendidikan kedokteran di dunia.